atas dasar apa kok tiba-tiba naik daun lagi nih RUU? Kalau cowok kan curhat itu kadang gengsi. Iya. Apalagi sama-sama cowok. Tapi kalau kita sambil lalu kita tipsi, minum-minum itu kan lancar kita ngomong. Yo, kembali lagi di Elite Gombal Project bareng tamu kita, guys. Ya, apa kabarnya, guys? Alhamdulillah, guys. Api ya? Api. Sibuk apa nih, bro? Gak ada kesibukan sih sebenarnya. Mencari kesibukan ya. Cari kesibukan aja kan. Kalian di mana sekarang? Alhamdulillah. Belum. Kalian sebenarnya ya aku kan belum kerja kan itu. Nah, pengacara ya. Bukan juga sih. Bukan banyak acara. Cowok. Iya kan? Loh, aku lu ngundang kamu banyak jadwal kan? Ya gimana ya? Asisten belum ada. Dari Senin sampai Minggu full booking bangsat. Sok-sokan ngartis, cok. Kaimu. Ya apa? Kita mau bahas apa nih? Jadi bahas yang lagi viral-viral lain. Soalnya bukan arek viral yo. Arek apa? Arek Bangkalan kan? Arek Get. Iku Hyundai mobil gue, Get. Iya, Get. Yo kan saiki rame RUU iki. Lagi munggah maneh RUU tentang alkoholik. Waduh, masa iya? Lo, enggak tahu tak kamu. Yo ini sih kemarin ya sempat beredar juga sih kan. Mengenai RUU ini. Kan selepas mengenai RUU Cipta Kerja itu Cipta Kerja kemarin yang sudah rame itu sampai demo-demo besar-besaran, akhirnya tetap disahkan kan? Ya, mau nggak mau kan gitu. Mau. Itu kan di luar kuasa kami sebagai rakyat toh. Iya. Kita kan mau nggak mau harus mematuhi. Yang penting kan demi kesejahteraan bersama. Nggak juga sih. Menurut mereka. Menurut kita. Menurut kita. Cacok itu. Akhirnya naik daun di bidang perhukuman. Kamu kan kuliah di hukum. Iya kuliah. Kuliah di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Bukan kuliah di hukum ya. Iya, kuliahnya di UMM. Iya, kuliahnya di UMM. Di Fakultas Hukum. Nah, kan pasti mempunyai kapabilitas dan tutabilitas. Enggak juga sih. Cuma ya sedikit aja toh, tipis-tipis. Karena ya gimana ya, orang-orang kayak kita ini kan pokoknya lulus kan gitu dulu kan. Lulus. Yang penting pikirannya itu lulus. Pokoknya esok main kesana kesini kan. Kuliah kan kudu gawe nyari ilmu kan awak dhewe. Sepurane. Golek apa? Aku yang golek ilmu ya kadang-kadang ya golek sing liyane kan. Pokoknya kan transferan lancar. Nah, itu kewajiban nomor wahid. Fardu ain nih. Nah, terus balik mana ya? RUU. Kan awalnya sudah ada. Sebelumnya kan tahun 2018 sudah diperbincangkan. Sudah dibuat rancangannya. Terus naik lagi saiki baru naik lagi mau dilegalkan tahun 2021 kan. Nah, itu atas dasar apa kok tiba-tiba naik daun lagi nih RUU yang sebelumnya meredup ketenarannya. Kita harus harus melihat dulu kan ada Balegnas toh. Atau di Balegnas itu bikin sebuah program legislasi nasional. Itu kan di sana membahas kira-kira undang-undang apa yang akan dibahas untuk tahun-tahun berikutnya. Kedepannya kan. Tahun-tahun untuk memperbaiki undang-undang di Indonesia ini.
sama halnya kayak undang-undang cipta kerja kemarin itu kan dari sebelumnya kan masih belum ada, kemudian kok tiba-tiba muncul ke permukaan atau menjadi prolegnas, program legislasi nasional. Sama halnya dengan hal itu, mungkin yang harus dilihat lagi apa ya, kalau mau dilihat itu mengenai kepentingannya aja dulu, kepentingan undang-undang ini atau urgensi dari undang-undang ini itu urgensinya apa? Urgensinya seperti apa? Apakah nek pandanganku ya opo kok sampai kepleset. Jadi apakah karena banyak anak-anak muda sekarang nih, influencer di YouTube maupun di sosmed lah, banyak yang banyak yang mulai bebas memposting tentang bebas, aku mau minum ya gak apa-apa, aku mau ke bar atau ke klub itu ya gak apa-apa, yang penting aku tahu aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Jadi ekspresi mereka sudah bebas di sosial media kan, nggak kayak kalau di TV kan ada batasannya itu. Apa banyak influencer muda yang merambah ke situ. Jadi urgensinya membuat RUU alkohol ini. Saya pikir sih mana ya? Saya pikir enggak sih. Enggak. Cuma ya ini kembali lagi melihat apa ya, kepentingan atau urgensi dari pemerintah dan sekaligus anggota dewan ya, DPR RI itu melihat apakah ini memang sebegitu urgennya maka harus segera diundangkan atau seperti apa kayak gitu. Saya pikir sih enggak, karena apa ya, kembali lagi yang pertama budaya kita itu kan, budaya masyarakat kita, masyarakat Indonesia khususnya itu bukan kayak orang-orang barat kan gitu, orang-orang luar yang tiap hari harus minum dan lain-lain. Bebas. Kalau stereotipnya kalau di sini kan masih belum seperti itu, masih banyak yang nggak sampai ke sana kan gitu. Cuma ada beberapa case aja kayak acara-acara adat atau apa kan kayak gitu. Iya. Itu mereka memang harus menyuguhkan apa ini namanya? Minuman beralkohol. Jadi urgensinya masih belum separah itu apa? Iya. Kan kasus-kasus yang di Indonesia yang tentang alkohol masih belum banyak. Maksudnya kayak karena terpengaruh minuman beralkohol banyak yang meninggal dunia atau apa, mungkin ada, cuma tidak sebanyak. Iya. Di luar negeri mungkin kan kebanyakan gitu. Kalau di Indonesia kan masih belum banyak dan sudah ada peraturan sendiri itu kan. Tiap daerah memiliki peraturan sendiri. Perda. Nah kalau RU ini kan sudah diatur semua, dari minuman apa aja yang nggak boleh kan, ada klasifikasi minumannya. Iya. Klasifikasi A, B sampai D kalau nggak salah kan ya. Nggak. Apa? Tahu sih. Coba bangsa. Enggak, tapi nggak salah bangsa. Si. Ini ngobrolnya serius-serius, aku kok deg-degan itu. Santai aja itu. Karena gimana ya, sebenarnya aku kan nggak bukan orang yang memang benar-benar berkompeten bahasa ini. Enggak, jadi menurutku ini kan awak dewe podo doyan. Kamu pernah minum alkohol nggak? Jujur. Ya pernah. Apa? Alkohol IKA 70% nah. Alkohol yang buat luka itu. Iya kan alkohol IKA itu. Oh iya, itu yang tak umum. Buat campur apa? Kak tak campur juga. Koplok. Bok kokop kan. Sangat itu. Bok kokop dia. Aku kan kalau minum ya pernah dulu lah ya. Hitungannya kan kenakalan remaja. Ya, sama lah. Aku ya pernah. Cuma kan kita sadar, tahu batasan setelah minum itu apa, nggak boleh. Kalau aku biasanya setelah makan minum sih tiap hari. Oh iya bos, keselat nek anu. Bahasa Maduranya kepelet jen. Tuh, kayak kop. Kan sudut pandangnya awak dewe, cuma nggak boleh pro atau terlalu pro dengan ini kan. Maksudnya kita harus lihat dulu. Jadi perspektif kita netral aja. Jadi perlu nggak RUU ini? Gitu. Bukan kita nggak mau ada RUU ya.
kalau demi kebaikan ya gak apa-apa kan. Demi kebaikan nggak apa-apa, cuma mengenai tingkat urgensinya itu di tingkat mana kan begitu yang harus kita lihat atau kita kawal bersama nantinya kan gitu. Karena kan para anggota dewan itu kan sebenarnya kan ya mereka itu perwakilan kita rakyat. Iya betul, kan dipilih dari rakyat untuk rakyat, Oleh rakyat dan untuk rakyat kan begitu. jadi urgensinya masih belum kelihatan betul di Indonesia ini kan ya. Belum, masih abu-abu lah. Apa mungkin adanya maunya dibuat RUU ini ada yang akan diuntungkan, semisal pabrik atau pembuat minuman beralkohol di Indonesia ini semakin membuat ini semakin untung dengan adanya ini. Saya kira enggak sih. Enggak. Soalnya waktu saya baca apa ya RUU-nya itu, saya kira karena ada beberapa larangan ya, kalau nggak salah ada tiga larangan itu di pasal berapa ya, pasal 8 kalau nggak salah. Nanti coba kita cek kembali ya. Coba ditelaah bersama nanti teman-teman ya. Jadi ada beberapa larangan. Yang pertama itu untuk orang-orang yang memproduksi. Memproduksi kan artinya yang membuat, produsen, yang kayak gitu. Mungkin di itu juga dilarang. Yang kedua itu orang-orang yang menjual, menyimpan dan lain-lain. Itu juga kena. Nah, yang ketiga orang yang membeli atau minum. Konsumen berarti. Konsumen juga kena. Kan gitu. Cuma kembali lagi ancaman pidananya itu kalau yang produsen kemudian orang yang apa istilahnya distributor itu antara 2 sampai 3 tahun. 10 kalau nggak salah ya, nanti di cross check aja 2 atau sampai 10 tahun kayak gitu bagi yang produsen atau distributor. Itu sama hukumannya, itu sama, cuma yang membedakan kayaknya denda, kan juga ada denda Ya, juga. denda. Kemudian untuk konsumen atau orang-orang yang mengkonsumsi alkohol ini itu di bawah 5 tahun kalau nggak salah ya, dengan denda minimal dendanya itu kalau nggak salah 10 sampai 50 juta. Maksimal 50. Minimal 10 juta. Maksimal 50 juta. Cuma dipidana beberapa bulan, maksimal itu 2 tahun kalau nggak salah. Tapi ada tambahan kalau mengganggu ketertiban umum. Ada tambahan. Itu kan beda lagi. Kan itu case-nya ketika kita habis minum, mabuk, kemudian kita di jalan entah ketemu orang, artinya kita maksudnya mungkin mengganggu keributan. Mungkin mengganggu ketertiban umum, baru minum bisa. langsung borok-borok cancuk atau sahur. Bedo, Cuk. Loh, siapa tahu? Kan tak antem dasku dewe lho ya. Loh kan gak wayahe Ramadan, mengganggu. Bisa niku mabuke kocruk iku jenenge. Tapi kan memang sudah ada larangannya kan, minumlah setelah umur 21 plus kan. Sebelumnya itu 18 plus, akhirnya dinaikkan menjadi 21 plus. Jadi bagi yang konsumsi ya harus tahu diri lah. Kalau umur belum 21, sabar-sabar nunggu kalau pengen minum. Harus tahu. Memang satunya kita sadar diri lah sebelum mengkonsumsi minuman itu. Ya. Ya apa ya? Mana ya saya? Gimana? Aku kan ngelihatnya mengenai peraturan ini kan agak-agak sedikit. Sebelum menurutmu masih abu-abu gitu? Masih abu-abu yang pertama. Abu-abunya itu karena aku nggak dapat urgensi dari peraturan ini tuh, pengaturan ini apa, atau kayak apa ya, kalau misal narkoba itu kan udah jelas karena peredaran narkoba dan lain-lain. Ya, itu kan kalau narkoba belum ada, kayak kalau alkohol sudah ada cukai, dan bisa memberikan devisa bagi negara lumayan besar cuy. Devisa 7,4 miliar setahun. Bro, cuan lah itu. Cuan, balik modal lah yo. Hitung-hitungan kasar lah, balik modal. Tapi kan kalau misalkan narkoba belum bisa diterapkan di Indonesia, kalau di negara lain mungkin bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia kan kalau narkoba memang diperangi. Cuma maksudku itu tadi
Kan narkoba ini karena apa ya, urgensi. Kalau saya melihat karena memang peredarannya begitu semerawut, kemudian apa ya, bahayanya, dampaknya itu memang begitu kelihatan kan kayak gitu. Merusak banget bagi kehidupan manusia Merusak kan. bagi kehidupan manusia, bagi masa depan anak dan lain kan kayak gitu, masa depan seseorang. Jadi memang harus diperangi kalau narkoba. Kalau alkohol, sedangkan minuman beralkohol ini kan saya pikir nggak begitu apa ya, nggak begitu urgent lah. Gimana kalau saya melihat yang pertama itu, kalau anggaplah anak-anak, bukan anak-anak, orang-orang seperti kita lah. iya, Anak-anak remaja juga. lah. Nggak remaja, kita udah menuju ke dewasa. Iya, yang sudah boleh mengkonsumsi lah, 21 plus lah. Kita juga nggak tiap hari beli toh, Enggak, mungkin karena di satu sisi nggak ada uang kan kayak gitu. kon miskin ya. Nah, di Biar sisi- kalengan sih iso lu. di sisi lain ya, buat apa kan kayak gitu kalau kita tiap hari. Artinya kan kita cuma mungkin di saat-saat tertentu atau kondisi-kondisi tertentu Ada hal yang memang pengen ngilangin stres, sumpah kan kayak Nah, gitu. betul Biasanya itu. kan kayak gitu, yuk tipis-tipis kan dulu, Tipis-tipis. yuk kas kan Mas kayak gitu. Dewian jadi. Nah, jadi kan kayak gitu. Yang penting tidak merugikan orang Nah, lain. betul. Dan ini lagi, satu lagi ya. Jadi dalam undang-undang minuman beralkohol ini, atau rancangan undang-undang minuman beralkohol itu ada pengecualian bahwa diperbolehkan untuk mengkonsumsi Minuman beralkohol itu di tempat tertentu. di tempat tertentu, kemudian di acara-acara adat, terus Acara apa ya, keagamaan dan lain kayak gitu. Kemudian wisatawan juga boleh. Wisatawan. Ya kan memang kalau di Indonesia banyak adat yang memang harus mengkonsumsi alkohol, kayak di mana itu ya? Memang kayak gitu. Cuma gimana ya? Indonesia Timur banyaknya adat Iya. Indonesia Timur itu loh. Karena saya memang banyak lah ketemu waktu zaman kuliah, ketemu teman ya dari Indonesia Timur yang memang mereka di sana mungkin budaya mereka ya minum-minum untuk, sebenarnya ada dampak positif dan negatif kalau aku melihat ya ketika kita mengkonsumsi minuman beralkohol. Positifnya ya kita bisa kumpul sama teman-teman, ngumpul dan lain-lain. Kemudian gimana ya lagi ya, kita istilahnya kalau cowok kan curhat itu kadang gengsi. Iya. Apalagi sama-sama cowok. Tapi kalau kita sambil lalu kita tipsi, minum-minum itu kan lancar kita ngomongnya lancar. kan gitu. Bisa lancar. Nah itu kalau saya ngelihatnya kan positifnya di sana. Kita bisa apa ya, merilis stres, penat kayak gitu. Mungkin kan tadi kan dibilang kalau di undang-undang produsen dilarang, ada undang-undangnya kan. Mungkin karena dengan adanya ini produsen minuman tradisional kan itu juga dilarang. Klasifikasi A minuman berapa persen itu kadar alkoholnya juga dilarang. Jadi mungkin ini membuat positif bagi produsen tradisional. Jadi dengan adanya undang-undang ini, produsen dapat dilirik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk dijadikan sebuah apa namanya, UMK atau UMKM untuk dikembangkan gitu. Mungkin enggak. Oh enggak gitu cuy. Minuman beralkohol ini mau didaftarkan UMK atau UMKM ini gimana? Gak bisa. Kan kalau minuman tradisional kan nggak ada cukainya itu. Iya, kok nggak ada cukainya? Mungkin dengan adanya ini kan bisa dijadikan. Nggak bisa. Ini dari judulnya, rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Artinya kan melarang kan begitu. Minuman-minuman racikan atau minuman-minuman tradisional lah istilahnya kan. Iya, minuman tradisional juga dilarang kan. Dilarang. Ya, kalau dari saya sih ya, kalau mau minum ya minumlah dengan bijak gitu aja.